wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini Allah jualah yang memberikan kepada kita kelapangan waktu, memberikan kepada kita kesehatan dan juga memberikan kepada kita iman Islam yang menyebabkan kita bisa bersuah di petang hari ini. Kita kirimkan juga salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, karena Ustadz kita yang biasa membimbing kita kelihatannya belum ada yang kelihatan, maka mari kita masuk ke screen kita untuk sama-sama membaca surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Petang ini kita masuk ke ayat 31 sampai 40. Mari kita sama-sama masuk. Ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Tsumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Farsalna fihim rasulam minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Farsalna fihim rasulam minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة Suaranya nggak kedengaran, Ustaz. Halo, sekedar nggak? Oke, sekarang dengar. Wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basyarum mislukum. Wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadza basyarum mislukum. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Walain ata'tum basharam mislakum innakum idzal khasirun. Walain ata'tum basharam mislakum innakum idzal khasirun.
أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين قال عما قليل ليصبحن نادمين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Bapak sekalian, semoga semuanya diberikan oleh Allah SWT kelak kedudukan yang semulia-mulianya di sisi Allah Rabbul Alamin, sehingga kita nanti di akhirat diperkenankan untuk menyaksikan cahaya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan surat Al-Mu'minun kita, surat yang nomor urutnya 23. Surat 23 Al-Mu'minun, yang berarti orang-orang mukmin karena sudah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian turun di Mekah, Makkiyah, 118 ayat. Kemudian terakhir kita tadi pagi sampai di ayat 30. Di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Jadi pada kejadian yang menimpa kaumnya Nabi Nuh dan selamatnya Nabi Nuh melalui perahu yang dibuat di atas gunung, lalu kemudian Allah mengatakan itulah tanda kebesaran Allah yang kemudian disebut dengan mukjizat, yang merupakan bukti bahwa Allah SWT senantiasa menyertai para nabi dan rasulnya. Kemudian setelah itu mendaratlah perahu Nabi Nuh di satu tempat, lalu kemudian mereka penumpangnya turun, semuanya turun, lalu kemudian mereka membuat kehidupan baru lagi, membangun kehidupan baru. Mereka hidup lagi, mereka membangun lagi kehidupannya sampai kemudian ratusan sampai mungkin ribuan tahun, lalu kemudian terbentuklah lagi satu kaum besar yang bernama kaum Ad. Jadi terbentuklah sebuah kemajuan baru, terbentuklah peradaban baru lagi. Orang-orang yang maju kehidupan duniawinya lagi disebut dengan kaum Ad. Tetapi kemudian mereka semuanya juga lupa kepada Allah. Padahal mereka adalah merupakan turunan daripada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah bersama dengan Nabi Nuh. Tetapi kembali lagi seperti semula.
Di antara mereka ada yang perturutkan hawa nafsunya, kemudian menyembah lagi berhala-berhala dan sebagainya. Sehingga kemudian nanti Allah turunkan kepada mereka nabi baru, yaitu Nabi Hud. Inilah yang dimulai pembicaranya ataukah kisahnya di ayat 31. Allah berfirman, jadi setelah tadi penghuni perahu Nabi Nuh turun, summa ansya'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian kami tumbuhkan, kami inisiasikan, kami mulakan lagi kaum baru, peradaban baru setelah mereka, setelah kaumnya Nabi Nuh tadi tenggelam. Lahirlah qarnan akharin, lahirlah generasi baru, generasi yang lain. Mas kayak serbahagia kita lihat Nabi Muhammad kita, karena Nabi Muhammad lah, mereka semuanya adalah potret apa yang terjadi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kepada kaum Ad, fa'arsalna fihim rasulah. Kami utus kepada mereka di tengah-tengah mereka, kami utus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Rasul itu bernama Nabi Hud, yang kita juga sudah pernah membahas suratnya, yaitu surat yang ke-11, surat Hud. Dari kalangan mereka sendiri juga. Sama juga isinya adalah supaya mereka hanya menyembah kepada Allah SWT. Jadi ini artinya apa? Kalau toh mereka menyembah kepada Allah hanya ritual belaka saja. Mereka percaya kepada Allah, tetapi pada faktanya yang digantung di dalam dinding-dinding hatinya adalah benda-benda, makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT. Sehingga kemudian datanglah Nabi Hud mengingatkan kepada mereka supaya mereka menyembah hanya kepada Allah saja. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kenapa? Karena tidak ada bagi kalian, malakum, tidak ada bagi kalian min ilahin, ilah, yang pantas disembah selain daripada Allah SWT. Jadi ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Nah, jadi kita lihat tugas para nabi dan rasul sama, yaitu mengajarkan manusia tentang hakikat ketuhanan. Ma'rifatullah, seperti kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, bahwa awaluddin ma'rifatullah. Mereka harus mengenal Allah lagi, karena hanya dengan mengenal Allah dengan benar, mereka juga bisa mengibadahi Allah dengan benar. Kemudian juga sekalian berbahagia, para pemuka masyarakat lagi-lagi menghalangi kerja-kerja daripada Nabi yang datang. Dalam hal ini adalah Nabi Hud. Apa alasan para pemuka masyarakat? Mereka mengatakan, mengapa kalian mengikuti Nabi, orang mengaku Nabi? Padahal mereka itu adalah manusia biasa seperti kalian juga, seperti kita juga. Mereka juga makan seperti yang kalian makan. Mereka juga minum seperti yang kalian minum. Jadi itu alasan mereka. Mereka makan seperti yang kalian makan, dan mereka minum seperti yang kalian minum. Karenanya tidak ada bedanya. Kalau tidak ada bedanya, mengapa kita harus ikut kepadanya? Mengapa kita harus menyandarkan kebenaran kepadanya? Mengapa kita harus mendengarkan nasihat daripadanya? Kalau memang Allah SWT itu menghendaki peringatan bagi kita, ya harusnya diutus malaikat. Selalu begitulah alasan-alasan yang dikemukakan oleh para tetua-tetua masyarakat. Dan saya kira kita semuanya bisa tangkap bahwa tentu tujuannya sama, yaitu agar mereka tidak kehilangan konstituensinya, agar mereka tidak kehilangan dukungannya untuk tetap menempati posisi-posisi yang penting di tengah-tengah masyarakat. Wa qala al-mala'u, berkatalah para pemuka, para elit. Berkatalah al-mala'u min qaumi, dari kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Alladzina kafaru, yang mereka itu menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Hud, bahkan wakadzabu, bahkan juga mereka mendustakan biliqa'il akhirah, akan adanya kehidupan setelah kehidupan dunia. Jadi bukan hanya mendustakan Nabi Hud, tetapi juga mendustakan perjumpaannya nanti dengan Allah SWT di hari akhirat. Mereka tidak percaya adanya hari akhirat. Berarti kita lihat bahwa sebetulnya materialisme ini adalah penyakit yang selalu ada pada manusia.
Materialisme inilah yang disebut dengan penyakit sejak masa primitif. Jadi materialisme selalu ada sejak zaman primitif sampai zaman modern sekarang. Karena masalah materialisme adalah menyangkut kecintaan manusia kepada benda-benda, hal-hal yang mendukung kehidupan dunia. Yang kita terangkan tadi pagi bahwa seharusnya Allah SWT ciptakan benda-benda untuk berbakti kepada manusia, benda-benda dan hewan-hewan itu memberikan dirinya kepada manusia, sementara manusia harusnya memberikan dirinya kepada Allah. Namanya taslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kemudian menjadi terbalik apabila Allah SWT menciptakan benda-benda, menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, untuk menyerahkan, membaktikan hidupnya, jiwanya, tubuhnya kepada manusia, tapi manusia kembali justru membaktikan dirinya kepada benda-benda tersebut. Maka ini adalah terjadi siklus, terjadi namanya lingkaran setan. Maka oleh sebab itulah ini adalah sebuah cara yang salah. Harusnya kan lurus. Ya, dari Allah kembali kepada Allah gitu. Jadi lingkarannya dari Allah. Allah menciptakan alam, alam melahirkan bumi, bumi melahirkan tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan melahirkan hewan-hewan, bumi, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan memberikan dirinya kepada manusia, terus manusia kembali kepada Allah. Nah, harusnya begitulah. Jadi harusnya lingkarannya adalah seperti itu. Ya, jadi lingkarannya adalah seperti itu. Watrafnahum fil hayati dunia. Tetapi apa yang terjadi? Benda-benda dunia yang kami berikan kepada mereka justru digunakan untuk hidup hedonisme. Mereka hidup bermewah-mewah fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia ini. Dalam kehidupan dunia. Bahkan mereka mengatakan mahadza illa basyarun. Ini tadi kata-kata qala. Qala tadi adalah al-mala. Apa kata mereka? Mereka di sini yaitu al-mala. Al-mala inilah yang hidup bermewah-mewah di sini. Ya. Jadi al-mala di sini hidup bermewah-mewah di sini, yang hanya percaya kepada kehidupan dunia saja. Mereka berkata kepada kaumnya, kepada masyarakat supaya tidak mengikuti Nabi Hud, mahada, tiadalah Nabi Hud ini illa kecuali basyarun mislukum, kecuali hanya manusia seperti kalian juga. Jadi mahada illa basyarun mislukum. Yakulu, mereka memakan. Jadi Nabi Hud juga makan. Mimma takulun, dari apa yang kalian makan. Ya, kita lihat tadi di hidangan makanannya. Kalian makan ayam, Nabi Hud juga makan ayam. Kalian makan nasi, Nabi Hud juga makan nasi. Kalian makan telur, Nabi Hud juga makan telur. Kalian minum susu, Nabi Hud juga minum susu. Begitulah seterusnya. Pokoknya yakulu mimma takulun. Dia Nabi Hud memakan mimma, dari apa yang kalian juga makan. Minhu, daripadanya. Begitu juga dengan minumannya, wa yashrabu mimma tashrabun. Dan dia Nabi Hud yashrabu, minum mimma tashrabun, dari apa yang kalian minum. Yashrabu mimma tashrabuna. Dia Nabi Hud minum dari apa yang kalian minum. Jadi sama, yang menumbuhkan kita sama. Ya, yang menumbuhkan tubuh kita sama dengan yang menumbuhkan tubuhnya. Yang menumbuhkan tubuh kita adalah makanan yang kita makan di negeri ini. Yang menumbuhkan tubuh kita adalah minuman yang kita minum di negeri ini. Itu juga yang Nabi Hud makan dan minum. Secara otomatis apa bedanya? Jadi jemaah sekalian, cara pandang ini melihat manusia hanya benar-benar dari sisi materi. Dari sisi tubuh jasmani saja. Persis seperti iblis ketika menolak untuk sujud kepada Adam. Juga alasannya, argumentasinya juga mengatakan bahwa saya lebih mulia daripada Adam. Kenapa? Kamu ciptakan Tuhan dari api, dia dari tanah. Jadi artinya apa? Iblis melihat penciptaan makhluk hanya, terutama manusia dan jin, hanya dari sisi zahirnya saja. Hanya dari sisi jasmaninya saja. Tidak pernah melihat softwarenya, tidak pernah melihat dalamannya, tidak pernah melihat batinnya. Jadi selalu hanya melihat zahirnya saja. Itulah sebabnya jemaah sekalian, beragama dengan hanya berhenti pada zahirnya ayat pasti akan bermasalah. Sebagaimana kita melihat manusia hanya berhenti pada zahirnya manusia, pasti bermasalah juga. Maka Al-Quran seperti manusia juga, ada zahirnya, ada batinnya. Dan
substansi hakikat manusia adalah pada batinnya. Begitu juga dengan Al-Quran. Hakikat substansi daripada Al-Quran pada batinnya, yaitu makna yang terkandung di balik daripada teks-teks tersebut. Apabila kita berhenti pada teks, akan selalu bermasalah. Mereka mengatakan, wala in atatum basyaran mislakum, jika kalian taat, seperti mana kalian taat kepada manusia seperti kalian, innakum izal la khasirun, sungguhnya kalian ini dengan demikian menjadi orang yang merugi. Jadi manakala kalian taat kepada manusia biasa seperti kalian, maka kalian dengan begitu akan menjadi orang yang merugi. Jadi kita lihat jemaah sekalian berbahagia bahwa pemuka-pemuka masyarakat ini juga membangun juga argumentasi. Cuma argumentasi mereka itu keliru. Ya, jadi premis minor jadi mayor, premis mayor jadi minor. Nah, begitulah. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah falasi. Nah, seperti mana kata iblis juga pada saat berjanji di hadapan Allah, saya akan mendatangi Adam dan anak cucunya supaya mereka tidak ada yang mengikuti jalan yang lurus. Maka kemudian dia datang kepada Adam mengaku sebagai penasihat yang baik. Tapi setelah diterima sebagai penasihat yang baik, mereka iblis berdalil dengan dalil yang menipu. Ya. Jadi berdalil dengan dalil yang menipu. Dalilnya itu adalah dalil yang tidak benar, dibolak-balik sedemikian rupa. Nah, coba kita lihat kata-katanya. Kalau kalian taat kepada manusia seperti kalian, maka dengan demikian kalian pasti akan merugi. Nah, sekarang coba misalnya, kalau manusia yang ada pada saat itu, kaum Nabi Hud atau kaum Ad, menerima pernyataan ini, kira-kira apa yang terjadi? Coba renungkan Pak Ustaz sekalian. Ini kan pernyataan yang dibuat oleh para al-mala, para pemimpin dari kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, mengatakan jika kalian mengikuti taat kepada manusia seperti kalian, maka kalian merugi. Artinya apa? Kalau benar-benar mereka menggunakan kata-kata ini, menerima pernyataan ini, dia merugi juga. Kenapa? Karena yang menyatakan ini juga manusia biasa seperti mereka. Coba. Jadi kan pernyataan ini jelas keliru. Coba Bapak, mungkin masih ada yang belum nangkap. Ini kan kita anggap ini pernyataan, proposisi. Kalau mereka menerima pernyataan ini dengan menolak Nabi Hud, ya. Kalau mereka menolak Nabi Hud, kan berarti mereka menerima al-mala, pemimpinnya. Nah, kalau mereka menerima pemimpinnya, sama juga melanggar juga ayat ini. Karena pemimpin juga itu adalah manusia seperti mereka juga. Maka artinya mereka akan rugi juga. Ya, jadi artinya apa? Pernyataan ini pasti pernyataan yang keliru. Ya. Saya mengatakan tidak ada kebenaran mutlak. Ya, pernyataan tidak ada kebenaran mutlak, tidak mutlak juga. Kalau tidak mutlak, terus untuk apa kita dengarkan pernyataan itu? Setiap yang namanya kepalsuan pasti akan bermasalah dari sisi proposisi. Jadi kalau memang pernyataan ini benar, maka secara otomatis mereka juga akan ikut rugi karena mereka menerima pernyataan dari manusia biasa seperti mereka. Jadi artinya apa? Kita menerima kebenaran bukan melihat orangnya apakah seperti kita atau tidak, tapi melihat kandungan pernyataan itu, melihat pernyataannya, melihat kebenarannya, bukan orangnya. Karena kalau kita melihat pernyataan ini, maka orang yang menyatakan ini juga harus ditolak. Ya. Dan artinya berarti pernyataan ini harus kita tolak kalau kita melihat orangnya. Kenapa? Karena orang yang menyampaikan pernyataan ini adalah juga basyaran mislakum, adalah juga manusia biasa seperti kalian, seperti kita. Makan juga dengan makan yang kita makan, minum juga dari apa yang kita minum. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, akhirnya semuanya juga merugi. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, mari kita lihat pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh mereka di dalam Al-Quran. Karena ini direkam dalam Al-Quran untuk menunjukkan kuatnya Al-Quran berdiri di atas pondasi logika, pondasi mantik. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa izaman annakum mukhrajun.
apakah Nabi tersebut, apakah Hud datang kepada kalian menjanjikan bahwa kalian apabila sudah mati, wa kuntum turaban, dan setelah mati itu sudah menjadi tanah. Kalau di agama yang percaya kepada kremasi sudah menjadi debu. Wa idzaman, dan sudah tinggal tulang-tulang kalau dia dikubur. Annakum mukhrajun, apakah kemudian kalian dikeluarkan lagi dari kubur. Mereka menjanjikan. Jadi sebetulnya para pemuka masyarakat ini sudah tahu bahwa namanya Nabi itu datang mengajarkan kepada manusia tentang kehidupan setelah kehidupan dunia. Tetapi supaya kelihatan lebih lebih argumentatif, maka dibuat dalam bentuk pertanyaan yang seakan-akan dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu, tapi dia sudah bisa nebak. Jadi seakan-akan dia tidak tahu, supaya nanti, maksudnya belum pernah ketemu Nabi, lalu kemudian nanti setelah jawabannya ya, nah berarti orang ini memang hebat, orang yang membuat pernyataan seperti ini. Makanya bertanya, ayaidukum. Ya. Apakah Nabi Hud menjanjikan kepada kalian, annakum idza mittum wa kuntum turaban, bahwa nanti kalau kalian sudah mati dan sudah menjadi tanah dan tulang belulang, bahwa kalian akan dibangkitkan kembali. Ya. Akan dikeluarkan dari kuburannya, mukhrajun, keluar dari kehidupan dunia masuk ke kehidupan akhirat. Tentu kemudian yang pernah mendengar Nabi Hud bicara pasti mengatakan na'am, ya. Ya. Maka kalau 1-2 orang mengatakan na'am, pasti yang lain mengatakan, oh ini Bapak di atas hebat. Kok ternyata dia tahu ya, begitu. Nah, jadi jemaah sekalian, ini adalah pertanyaan dari kaumnya Nabi Hud, menunjukkan bahwa mereka tidak percaya apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa kalau orang sudah mati, lalu kemudian sudah menjadi tanah, juga sudah menjadi tulang belulang, tidak percaya kalau nanti akan hidup kembali. Keluar dari alam kuburnya, alam barzahnya, lalu kemudian bangkit di alam berikutnya. Jadi kesimpulannya, mereka hanya percaya satu kehidupan, yaitu kehidupan dunia ini saja. Jadi kita lihat jemaah berbahagia, ini adalah kuburan lama. Ya, kita ambilkan kuburan lama. Mereka berpikir kalau kita sudah masuk di dalam sini, katakanlah kuburan ini sudah berumur katakanlah 50-100 tahun. Ya bisa dipastikan orang jasad yang ada di dalamnya sudah tinggal tulang belulang, kalau masih ada tulang belulangnya. Ya sangat mungkin mereka semuanya sudah menyatu dengan tanah. Mereka bertanya, kalau sudah begini adanya, apa masuk akal bagi mereka, kata mereka? Apa masuk akal? Ya, bahwa manusia akan hidup kembali. Karena ada pertanyaan apakah masuk akal? Ya, berarti artinya seakan-akan mengatakan, ya tidak masuk akal dong kalau kita hidup kembali. Nah, begitu kan? Nah, sehingga agamawan yang kemudian mendengarkan ini mengatakan, makanya kalau akhirat tidak boleh pakai akal. Coba. Ya, karena apa? Dia menggunakan penalaran yang salah. Apa masuk akal kalau kita sudah hidup kembali, bangkit kembali di sana? Ya. Kata-kata apakah masuk akal berarti tidak masuk akal. Lupa bahwa pernyataan apakah masuk akal itu salah pernyataan itu. Ya, apa sebabnya? Karena dia bicarakan alam materi, sedangkan kebangkitan adalah alam non materi. Ya. Jadi dua hal yang berbeda. Apakah kita mungkin kalau sudah jadi tanah, sudah tulang belulang, bisa kembali jadi hidup kembali? Kalau hidup kembali dalam pengertian kembali mundur, itu tidak mungkin. Tetapi kalau bergerak dari satu substansi kepada substansi berikutnya, itu masuk akal. Buktinya kita lihat misalnya, kita sudah lihat kemarin gambarnya. Kita makan tumbuh-tumbuhan, kita makan hewan-hewan. Lalu kemudian terjadi perubahan substansi ketika masuk ke dalam tubuh orang tua kita. Tersimpan di tempat yang dengan tempat yang sangat kuat. Setelah itu kemudian sel yang merupakan intisari daripada makanan itu terjadi pembuahan, masuk di rahim. Terjadi perubahan substansi. Kemarin di awal surat Al-Mu'minun kita sudah lihat. Ya. Terjadi perubahan substansi dari tanah menjadi tumbuh-tumbuhan dan hewan. Dari tumbuh-tumbuhan hewan masuk menjadi sel manusia. Ingat, kalau menjadi sel manusia benar-benar berbeda dengan sel hewan. Walaupun hewan dan tumbuh-tumbuhan juga punya sel, tetapi sel manusia beda. Ya, jumlah kromosomnya berbeda. Nah, maka jemaah sekalian berbahagia, terjadi perubahan substansi. Nah, ketika sel sperma dan ovum ketemu lagi, terjadi perubahan substansi lagi.
berubah menjadi manusia, bergantung di dinding rahim. Di sana terjadi perubahan terus-menerus. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau kita anggap tidak terjadi perubahan substansi, iya tidak mungkin. Jadi pertanyaan apakah masuk akal menunjukkan bahwa bagi mereka tidak ada perubahan substansi, tidak ada perubahan hakikat, dan berarti bahwa penalarannya hanya berhenti pada yang bersifat empirik saja. Ya. Lupa bahwa kalau bersifat empirik itu bukan wilayahnya akal, wilayahnya panca indera sudah cukup. Ya. Panca indera sudah cukup. Yang mengetahui bahwa ini adalah kuburan kan mata kita, karena kita lihat. Nah, dengan demikian yang sekalian berbahagia, di situ kesalahan mereka. Maka pernyataan apakah ini masuk akal, pernyataan apakah masuk akal juga justru sudah tidak masuk akal. Nah, tapi sayang, banyak orang agamawan terkecoh sehingga mengatakan, makanya kalau kita beragama tidak boleh menggunakan akal. Karena seperti itu tuh. Coba, semuanya mau digunakan akal. Nah, inilah jemaah sekalian kita terprovokasi, kita tertipu, sehingga kemudian akhirnya kita menentang hal yang sangat penting bagi manusia, yaitu akalnya. Akal adalah merupakan penentu agama seseorang. Adinu huwal aklu, la dina liman la akla lahu. Agama itu adalah akal, dan tidak ada agama bagi mereka yang tidak berakal. Begitu orang belum akil balik, tidak ada agama baginya. Begitu akalnya rusak, terjadi demensia, tidak ada agama baginya. Begitu akalnya rusak jadi gas, tidak ada agama baginya. Pokoknya la dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi mereka yang sudah tidak fungsional akalnya. Dengan demikian ad-din huwal akal benar. Hayhata, hayhat. Kata-kata hayhata diterjemahkan di sini jauh. Kalau saya terjemahnya tidak mungkin. Tidak mungkin, nonsense itu. Impossible itu, ya. Tidak mungkin itu, tidak mungkin. Ya, salah itu pernyataan Nabi itu bahwa kalau kalian sudah mati, sudah jadi tulang belulang, baru kemudian bangkit kembali, tidak mungkin. Ya, hayhata. Lima tu'adun, tidak mungkin terhadap apa yang dijanjikan itu, terhadap apa yang dikatakan Nabi itu. Jadi itu namanya tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Kita kasih coretan, tidak mungkin. Tidak mungkin itu, impossible itu, nonsense itu kalau kemudian kalian sudah jadi tanah terus kemudian bangkit kembali. Ya. Bahkan mereka mengatakan in hiya illa hayatuna dunya. In hiya, tiadalah dia kehidupan kita ini illa kecuali. Jadi in di sini tiadalah, ya. Tiadalah kehidupan dunia ini illa kecuali hanyalah hayatu dunia, kehidupan dunia saja. Tidak ada kehidupan. Jadi tiadalah kehidupan itu kecuali hanya satu kehidupan, yaitu hayatuna dunia. Hanya kehidupan dunia saja. Dalam kehidupan dunia ini, namutuh, kita mati. Maksudnya kita mati, tadinya benda mati. Lalu kemudian, wanahya, lalu sekarang kita hidup. Tadinya kita memang benda mati. Mereka akui kalau kita tadinya benda mati. Sekarang kita hidup. Wa ma nahnu bimab'utsin. Tetapi setelah itu, kita tidak mungkin dibangkitkan kembali. Jadi kita tidak mungkin dibangkitkan kembali. Coba Bapak sekalian periksa pernyataan mereka ini. Ya. Pernyataannya, proposisinya kita ambil dari sini saja. Ya, nggak usah dari belakang sini, terlalu panjang ya. Ambil saya dari sini. Kita mati dan kita hidup. Ya, maksudnya kita mati, kita tadinya pernah mati. Ya. Kemudian sekarang kita hidup. Dan setelah itu tidak mungkin kita dibangkitkan. Nah, ini kan kontradiksi sebetulnya. Nah, apa artinya tadinya mati? Ini coba kita rumuskan. Apa tadinya artinya mati dan sekarang kita hidup? Berarti bahwa kehidupan sekarang ini kan adalah kebangkitan dari kematian. Coba Bapak Ibu sekalian kita renungkan. Kita sekarang hidup kan diakui kalau dia tadinya mati, tadinya tanah, tadinya tumbuh-tumbuhan, hewan. Lalu kemudian masuk ke dalam tubuh orang tua kita. Lalu kemudian sekarang kita hidup. Tadinya mati. Nah, kalau tadinya mati dan sekarang hidup, apa artinya hidup ini? Hidup ini adalah nama lain daripada kebangkitan dari kematian. Kalau sekarang ini kehidupan hakikatnya adalah kebangkitan dari kematian, kenapa tidak bisa terjadi kebangkitan berikutnya? Nah, maka jemaah sekalian, pernyataan berikut ini dengan menggunakan kata tidak adalah kontradiksi dengan pernyataan pertama. Namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Dia mengatakan kami tidak mungkin dibangkitkan,
tapi pada saat yang sama dia menerima pernyataan ini tadi. Ya, proposisi pertama. Kita mati tadinya dan sekarang kita hidup. Dari mana hidup kalau begitu? Ya dari mati. Nah, kalau diakui bahwa hidup dari mati, kenapa setelah nanti mati tidak bisa hidup lagi? Ya, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian lihatlah. Ya. Jadi in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Di dalam ayat lain ada ayat yang menjelaskan bahwa sebetulnya mereka ini adalah orang-orang yang hanya bukan menggunakan akal, tapi menggunakan hawa nafsunya saja. Mereka tidak menggunakan penalaran yang benar, mereka tidak menggunakan hukum-hukum logika yang benar, mereka hanyalah menggunakan hawa nafsunya saja. Mari kita lihat surat Al-Jasiyah. Surat Al-Jasiyah itu surat yang ke-45. Ini sudah ada ini. Ya. Surat 45. Ya, ini surat 45. Ya. Ayatnya 23 dan 24. Ya. Mari kita lihat. Dimulai dengan pertanyaan dari Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Afara'aita, apakah engkau telah melihat? Afara'aita. Apakah engkau telah melihat? Man ittakhadha, orang yang menjadikan. Man ittakhadha, orang yang menjadikan. Apa yang dijadikan? Ilahahu. Ilahnya itu adalah hawa nafsunya. Ya. Ilahnya adalah hawahu, hawa nafsunya. Hu-nya di sini adalah ya, hu-nya di sini kembali kepada orang ini, man. Kan ada kata orang di sini. Apakah engkau telah melihat man, orang yang menjadikan ilahnya, hu-nya juga di sini. Ilahnya, Tuhannya itu adalah hawa nafsunya, hawa nafsu orang itu. Jadi Tuhannya orang ini adalah merupakan hawa nafsu orang itu sendiri. Hawa. Baru kemudian wa'adallahu Allahu ala ilmin. Orang yang seperti ini adalah orang yang tersesat. Wa'adallahu Allahu, orang seperti ini adalah adallah, Allah menyesatkannya ala ilmin. Dari mana? Dari kaidah-kaidah keilmuan. Ya. Nih. Ada kata-kata ilmu di sini. Jadi orang seperti ini adalah orang yang tersesat dari kaidah keilmuan. Artinya orang ini menyimpang, tersesat itu menyimpang. Menyimpang dari metodologi keilmuan yang benar. Mereka menyimpan dari metode berpikir yang benar. Itu makanya disebut dengan adallahu ala ilmin. Kata ilmin di sini pengetahuan. Jadi mereka itu membuat pernyataan pasti tidak sejalan dengan kaidah-kaidah ilmu. Kenapa? Karena yang didahulukan adalah hawanya. Kalau hawa pasti bersifat subjektif, emosional. Makanya kita sering menggunakan kata-kata kalau akal rasional objektif. Kalau hawa bersifat emosional subjektif. Ya. Dan karenanya dia bertentangan dengan kaidah ilmu, karena kaidah ilmu itu harus syaratnya yang paling penting adalah rasional dan objektif. Wa khatama ala sam'ihi. Orang seperti itu sebetulnya adalah orang yang keras kepala, tidak mau lagi mendengar. Khatama ala sam'ihi. Ya, tertutuplah pendengaran mereka orang itu. Jadi orang ini adalah orang-orang yang tertutup pendengarannya. Wa qalbihi, juga hatinya, pikirannya. Wa ja'ala ala basari, tidak mau melihat realitas, kenyataan. Wa qalbi wa ja'ala ala basarihi gisyawah. Faman yahdihi mim ba'dillah. Orang seperti ini siapa lagi yang bisa memberikan petunjuk kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Afala tadzakarun, kenapa kalian ini orang beragama Islam terutama tidak bisa mengambil pelajaran dari sini? Artinya kita bisa mengambil pelajaran dari pernyataan-pernyataan Allah dalam ayat ini. Ya. Tadzakarun. Baru kemudian waqalu, ingat. Karena mereka tidak berpikir rasional objektif, hanya mendasarkan pada hawa nafsunya, maka kemudian Allah mengatakan, mereka mengatakan, orang seperti itulah yang berprinsip. Orang seperti itulah yang mengatakan, mahia, ini sama tadi. Mahia, ya, tiadalah kehidupan ini, ya, ma di sini, ma, ini, kalau tadi di sana in, ya, kemudian in hiya, ya, di sini ma hiya, tiadalah kehidupan ini illa kecuali hayatud dunia, kecuali hanya kehidupan dunia saja. Kecuali kehidupan dunia saja. Ya.
Namutu wa nahya, kita hidup dan kita mati. Namutu wa nahya. Kita hidup dan kita mati. Coba lihat tadi pernyataan yang sama. Mereka menganggap mereka tadinya mati sekarang hidup, tapi menentang kehidupan berikutnya setelah kematian. Yang kedua, wa ma yuhlikuna, dan tiada yang menghancurkan kami illa dari kecuali waktu saja. Ketika mereka mengatakan wa ma yahlikuna, tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu, berarti artinya apa? Mereka menganggap yang paling tinggi bagi mereka adalah waktu, ruang dan waktu. Nah, ketika mereka menganggap yang paling tinggi adalah ruang dan waktu, maka mereka adalah materialisme sejati. Dalam filsafat mereka ini disebut dengan kaum realisme. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang bisa membinasakan kami kecuali waktu saja. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Mereka tidak punya ilmu. Coba diulangi lagi di sini. Wa ma lahum, tidak ada bagi mereka itu kaidah-kaidah yang sejalan dengan ilmu. Inhum illa yazunun. Mereka itu hanyalah membuat asumsi-asumsi saja, dugaan-dugaan saja. Ya. Inhum illa yazunun. Ya. Jadi mereka hanyalah menduga-duga saja. Tidak ada ilmu di sana, tidak ada kebenaran di sana. Ya. Inilah dia. Inhum illa yazunun. Nah, kalau mereka tidak hanya menduga-duga saja, mereka tidak sejalan dengan ilmu, karena mereka hanya menggunakan hawa nafsunya, maka menunjukkan bahwa mereka tidak menggunakan akalnya. Ayat yang hampir sama dengan ini yang hampir sama dengan ini, ingat, ayat yang hampir sama dengan ini, ya, ini kita temukan di surat lain, surat Al-Furqan. Coba kita lihat surat Al-Furqan. Kita lihat surat Al-Furqan, surat 25. Ayatnya 43. Nah, ini dia. Allah berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu. Ini mirip tadi ayatnya. Bapak Ibu baca ini. Ara'aita, apakah engkau telah melihat man, orang, ittakhadha menjadikan ilahahu, ilahnya, Tuhannya itu adalah hawahu, hawa nafsunya. Afa anta takunu alaihi wakila? Apakah kamu Muhammad masih pantas menjadi wakil orang itu? Artinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, tidak mungkin Nabi menjadi wakil baginya atau memberikan kepadanya nanti di akhirat yang disebut dengan syafaat. Ya. Ini kata-kata hu di sini adalah dia. Siapa dia di sini nih? Man. Ya. Kemudian berikutnya, am tahsabuh, apakah engkau mengira anna bahwa aksaruhum, mereka itu semuanya, yasmauna, masih mau mendengarkan ini, yasmauna. Au yakilun, atau menggunakan akal nih, menggunakan akal. Jawabannya tidak. Inhum, mereka tidak menggunakan akalnya. Tiadalah mereka itu, ya, inhum di sini, jadi innya di sini adalah tiadalah mereka itu ilah kecuali kal an'am, mereka seperti hewan ternak. Kenapa? Hewan ternak tidak menggunakan akalnya. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ya. Balhum adallu sabila, bahkan jalannya lebih sesat lagi. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini Al-Quran luar biasa sebetulnya. Jadi bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan berislam itu tidak menggunakan akal, sedangkan ini dikatakan orang seperti itu tidak menggunakan akalnya adalah orang yang seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ini yakilun, menggunakan akal. Kita kembali ke sini. Jadi mereka tidak percaya adanya kehidupan setelah kehidupan dunia. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Jelas kayak serba, lihatlah bagaimana mereka menunjuk-nunjuk Nabi, ya, Nabi Hud. Mereka nunjuk-nunjuk orang seperti ini kayak kalian ikuti, begitulah. Ya, ini tidak lain daripada tukang sihir, ya, kemasukan jin. Nah, jadi dulu yang namanya nabi-nabi itu cari orang-orang kumpul, dia naik di atas tempat yang tinggi, dia menyampaikan risalahnya. Karena kan belum ada orang beriman, belum ada yang ngundang dia ceramah, ya. Belum ada yang bisa sambut dengan baik. Jadi dialah dengan atas inisiatif Nabi mendatangi orang-orang kumpul, baru dia berdiri di atas, lalu kemudian dia menyampaikan risalahnya, mengingatkan manusia jangan menyembah selain Allah. Isinya sama, ni'budullah malakum min ilahin ghairu, tidak ada yang pantas jadi ilah bagi kalian kecuali Allah.
In huwa illa rajulun. Mereka mengatakan tiadalah dia nabi yang di atas itu. In huwa illa. Jadi in illa berarti tiadalah dia. Tiadalah dia yang berdiri di atas itu, yaitu Nabi Hud atau nabi siapa saja, illa kecuali rajulun. Iftara yang mengarang. Mereka itu hanyalah orang-orang yang mengarang. Iftara. Mereka itu hanya lelaki yang ngarang-ngarang saja, mengada-adakan Allah atas nama Allah. Ya. Kadziba, kedustaan. Jadi dia itu membuat kedustaan. Ya. Jadi kan jemaah sekalian berbahagia terbolak-balik kan. Mereka lah yang membuat kedustaan, tetapi yang ditunjuk adalah nabinya. Ya. Makanya mereka mengatakan wa manahnu lahu bimu'minin. Dan karenanya kami terhadapnya tidak pantas beriman. Satu tadi makanannya sama dengan makanan kita, minumannya sama dengan minuman kita, posturnya, bodinya, jasmaninya sama dengan jasmani kita, tidak ada bedanya. Iya. Kemudian mereka hanya mengada-adakan saja atas nama Allah. Jadi artinya apa? Mereka percaya adanya Allah. Coba lihat. Tidak katakan mengada-adakan atas nama Allah. Nabi itu adalah hanya membuat cerita-cerita bohong saja. Ya. Makanya tidak pantas kita beriman. Jadi jemaah sekalian, gencarnya serangan-serangan ini kepada kaum sehingga sangat sedikit selalu yang beriman kepada para nabi dan rasul. Kenapa? Karena serangan-serangan para tokoh-tokoh seperti ini lebih besar. Bahkan mereka terkadang bersikap kasar kepada nabi. Bahkan dalam Al-Quran ada nabi yang diusir dan ada nabi yang dibunuh. Nah inilah jemaah sekalian berbahagia, akhirnya Nabi Hud kemudian berdoa kepada Allah. Setelah kemana-mana bertahun-tahun, berpuluh tahun dia menyampaikan kebenaran kepada kaumnya, tetapi karena upaya daripada tokoh-tokoh itu, elit-elit itu, pemuka-pemuka masyarakat itu mempengaruhi umatnya, mempengaruhi kaumnya, akhirnya kemudian manusia suci, orang yang tidak punya motif dalam hidupnya, justru terisolasi. Hanya sangat sedikit yang mengikutinya. Maka jemaah sekalian sebagai di puncak usaha itu, lalu kemudian datanglah Nabi itu menghadap kepada Allah. Karena dia ditolak, diusir dan diusir. Ya. Mereka lebih percaya kepada orang yang suka membuat berita-berita bohong daripada Nabi yang datang dengan akhlak yang mulia. Yang tidak punya motif dan kepentingan dalam menyampaikan agamanya. Apa kata Nabi Hud? Qala, berkatalah Nabi Hud ini. Nabi Hud. Jadi berkatalah Nabi Hud di sini, Rabbi wahai Tuhanku. Ingat ya sekalian berbahagia, dia tidak meminta, Nabi Hud tidak meminta supaya kaumnya dihancurkan. Dia mengatakan Rabbi surni, wahai Tuhanku, tolonglah aku. Ya, tolonglah aku. Jadi artinya apa? Nabi Hud datang menyampaikan ketidakmampuannya, kelemahannya menghadapi umat yang sedemikian. Qala Rabbi surni, wahai Tuhanku, tolonglah aku. Bima kadzabun, terhadap sikap mereka yang mendustakan aku. Kadzabun. Saya sudah memberikan semua jenis argumentasi, semua jenis dalil, ayat-ayat yang kamu turunkan kepada saya sudah sampaikan semuanya. Tetapi mereka lebih percaya kepada pemuka-pemuka masyarakat yang punya kepentingan ketimbang saya yang datang kepadanya dalam keadaan kesederhanaan saya, dengan segala keluguan saya, maksudnya tidak punya kepentingan apa-apa. Mereka bahkan mendustakan aku. Wahai Tuhanku, unsurni, Rabbin surni bima kadzabun. Tolonglah aku ya Allah terhadap sikap mereka dalam mendustakan aku. Nah, tetapi juga sekalian berbahagia oleh Allah SWT, ini dipandang sebagai saatnya untuk membinasakan mereka. Qala, ya, maksudnya membinasakan kaum itu seperti mana kaum Nabi Nuh sebelumnya. Qala, maka Allah berfirman, amma qalilin layusbihunna nadimin. Ya. Amma berkaitan dengan waktu, tidak lama lagi. Tidak akan lama lagi kata Allah dalam ayat ini. Layusbihunna, mereka semuanya akan menjadi nadimin, menyesal. Ya. Sehingga nantinya Bapak Ibu sekalian, kaum Hud, kaum Ad kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa artinya dibinasakan? Ya, habis, mati semuanya, bergelimpangan. Diganti dengan kaum yang lain
nanti muncullah kaum baru namanya kaum Samud. Kaum Samud juga tentu jaraknya ribuan tahun. Kaum Samud juga sama lagi. Mereka telah menjadikan benda-benda sebagai sembahan. Mereka menggantung berhala-berhala di dalam dinding-dinding hatinya. Padahal hatinya itu adalah Baitullah, rumah Allah. Di sana di dindingnya digantung patung-patung berhala. Lalu kemudian datanglah Nabi Saleh mengingatkan mereka. Tetapi Nabi Saleh bertahun-tahun menasihati mereka. Mereka tolak Nabi Saleh. Bahkan terakhir sekali pada puncaknya, Nabi Saleh kemudian mengatakan kepada mereka, ini ada onta. Onta Allah, naqatullah. Jangan pernah diganggu. Tetapi karena ketidaksenangannya kepada Nabi Saleh, mereka bahkan sengaja menangkap onta itu lalu kemudian membunuhnya. Begitulah seterusnya Bapak Ibu sekalian. Nabi-nabi datang dengan kerja keras yang luar biasa. Tetapi kemudian ditolak oleh kaumnya. Nah jemaah sekalian, penyebabnya apa? Sama. Irasionalitas. Penyebabnya apa? Sama. Subjektivitas. Yaitu mereka tidak menjadikan akal sehatnya sebagai panglima dalam dirinya. Sebagai penuntun dalam dirinya. Anggaplah mereka tolak itu kitab suci yang datang dari Allah melalui para nabi dan rasul. Tapi bukankah di dalam diri mereka semuanya, di dalam kepala mereka semuanya ada otak. Yang dengan otak itu fungsinya adalah untuk menggunakan akal. Akal adalah merupakan software, otak adalah merupakan hardware-nya, maka kombinasi antara software dan hardware itulah, itu bahasa komputernya, akan melahirkan harusnya manusia yang sempurna. Tetapi sayang seribu sayang, mereka memilih menggunakan kalimat-kalimat yang di dalamnya ada kontradiksi, ada falasi, sehingga kemudian mereka tidak penting dengan kebenaran. Mereka justru yang berpentingkan adalah seakan-akan kehidupannya berjalan terus-menerus. Mereka lupa bahwa mereka juga pada akhirnya mati, maka pada akhirnya memang Allah membinasakan mereka. Membinasakan mereka artinya membuat mereka mati semuanya. Karena tidak ada lagi gunanya Allah perpanjang usia mereka. Toh Allah sudah kirim kepada mereka pemberi peringatan, Allah kirim kepada mereka penasihat-penasihat yang terbaik, tetapi mereka tolak. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita semuanya selalu mengikuti tadabbur dan tadarus ini jemaah sekalian, senantiasa diberikan oleh Allah SWT untuk tidak tertutup kupingnya, tidak tertutup matanya, dan juga tidak tertutup hatinya. Tidak tertutup hatinya artinya tetap eling, tetap mendengarkan hati nurani kita. Apa itu hati nurani? Yaitu akal sehat. Akal waras kita itu adalah hati nurani. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang mau bertanya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada pertanyaan Ustaz di chat, di kolom chat. Silakan. Ada satu pertanyaan dari Ibu Yatistri. Sri. Ini dari Bu Sri, ya kita dari Bu Dokter. Apakah Nabi Nuh istri zalim itu pilihannya sendiri apa pilihan Allah? Ya pilihannya semua. Kalau seorang menikah kan pilihan kita, dan pilihan kita sama dengan pilihan Allah. Memang masalahnya apa ini? Ya kalau misalnya kalau namanya manusia kan Allah juga ciptakan. Jadi hakikatnya yang membuat orang itu hidup jadi wanita atau jadi laki-laki kan Allah juga. Ya, jadi ketika Nabi Nuh menikahi mereka, ya hakikatnya adalah pilihan Allah juga. Ya. Nah, masalahnya di mana nih? Apa maksudnya? Apakah kita ingin menyalahkan Allah gitu? Ya mungkin karena Allah itu memberikan kepada kita pilihan, dan pilihan itu bisa berubah-ubah. Manusia itu berseri tidak seperti robot, cuma satu kali di setel akan begitu seterusnya. Manusia itu bisa beriman paginya, ingkar sorenya. Ketika Nabi Nuh memilihnya mereka pasti baiklah. Apalagi kalau di depan Nabi tidak boleh ada orang yang tidak diterima. Bayangkan kalau ada orang misalnya pengen dinikahi oleh Nabi, baru Nabi tidak mau. Kira-kira apa kata orang itu nanti di akhirat? Ya, Tuhan saya juga mau dibimbing, makanya saya pengen dinikahi oleh Nabi Nuh, biar saya dapat nasihat. Tapi Nabi menolak saya, nah gimana coba? Jadi Nabi juga tahu kalau nanti di perang Uhud kalah, ada orang munafik di sana. Tapi kalau itu tidak terjadi, tidak kelihatan munafiknya, gitu. Jadi oleh sebab itulah
Harus dipahami bahwasanya manusia itu bisa berubah setiap saat. Kenapa? Karena manusia diberikan kepadanya namanya kebebasan untuk memilih. Jadi begitu, Bu Sri. Jadi bukan berarti bahwa pilihan Allah salah. Kalau pilihan Allah salah dengan istri Nabi, ya Allah juga salah menciptakan manusia semuanya. Ya manusia kan menciptakan Allah juga. Dan ternyata juga ada jadi Fir'aun. Apakah dengan durhakanya Fir'aun lantas kita menyalahkan Allah misalnya? Kan nggak mungkin. Kenapa? Allah telah memberikan kepada manusia kebebasan untuk memilih. Jadi kata kunci di situ, Bos. Sekarang cinta. Nampaknya untuk Nabi terakhir, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tidak ada lagi umat yang dibinasakan karena mengingkari pesan-pesannya, bahkan sampai sekarang. Ya, ini dari mana Sinta tahu? Ya. Kan bisa saja misalnya dinasti Abbasiyah, kan mungkin dianggap satu kaum juga pada zamannya, hilang. Dinasti Umayyah pada zamannya hilang, kan begitu. Ya. Bisa saja itu dianggap satu kaum, satu komunitas. Karena kaum pun maksudnya sebetulnya komunitas. Ya. Jadi komunitas yang didatangi oleh Nabi Hud namanya komunitas Hud, kaum Hud. Ya, begitu. Jadi komunitas. Jadi bisa saja mereka ada satu komunitas yang sudah hilang, gitu. Jadi bisa saja. Artinya kita tidak bisa mengatakan ya atau tidak karena itu tidak ada kitab suci lagi yang datang. Jadi yang bisa kita lakukan adalah karena faktanya ketika misalnya kaumnya Nabi Hud tadi dibinasakan, toh tetap ada yang hidup. Dan yang hidup itu pernah kita sampaikan sebetulnya tidak baik-baik amat sebetulnya. Cuma mereka itu ikut mau naik di atas perahu. Itu saja sebetulnya. Bani Israel yang ikut kepada Nabi Musa nyebrang lautan ketika dikejar Fir'aun, ya baru setelah itu kan sudah membangkang kepada Nabi Musa. Ya, sudah semua membangkang kepada Nabi Musa. Nabi Musa menyuruh mereka menyembelih sapi. Oh, banyak sekali pertanyaannya, gitu. Setiap mereka meminta kepada Nabi Musa untuk Allah doa, selalu mengatakan wadau rabbaka. Wahai Musa, mintalah kepada Tuhan. Selalu kata-katanya begitu. Ya. Wahai Musa, kita ini lapar, mintalah kepada Tuhan supaya kita diberi makan. Siapa mereka itu? Yang ikut bersama Nabi Musa yang diselamatkan di di Laut Merah. Jadi dengan demikian ya bisa saja ada umat-umat atau kaum yang bukan umat, kaum yang dibinasakan. Jadi yang dibinasakan itu bukan umat sebetulnya, tetapi kaum. Kaum itu jelas, komunitas. Ustaz. Ya? Iya jelas kalau yang dimaksud tuh bukan semacam genosida satu negara, Bu. Jadi kalau Ya, satu komunitas kaum. iya jelas, Ustaz. Ya, kaum. Iya. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Ustaz, kalau Ya, baca ayat 32 illa basyarum mislukum, ini untuk kaum Ad, berarti memang kaum-kaum sebelum Rasulullah juga memang selalu menganggap bahwa nabinya itu adalah sama dengan seperti manusia biasa. Jadi kalau berbuat dosa juga bisa gitu ya, Ustadz ya. Bukan ya, cuma jadi intinya di situ sebetulnya gagal memahami kenabian. Itu intinya. Jadi penyebabnya mereka menolak itu karena mereka gagal memahami kenabian. Jadi gagal memahami kenabian. Ya, artinya mereka menganggap yang nama nabi itu adalah tugas-tugas fisik, ya, tugas-tugas jasmania saja. Karena mereka menganggap nabi adalah tugas-tugas jasmania, ya sama saja dengan dirinya. Bisa salah juga, bisa juga bisa juga keliru gitu. Apalagi berikutnya? Kalau di kolom chat tidak ada Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, silahkan. Kalau tidak ada bertanya lagi, berarti kita tutup lebih awal. Ya, Ustaz. Pertemuan kita pada petang hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, dimuliakan sisinya, diselamatkan anak-anak yang saleh dan soleha, puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan balik ke fitrah seperti mana bayi yang baru lahir. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau yang jelek-jelek kaum yang Bu Dokter, syukran semuanya ya. Mohon izin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Ustadz, makasih Bu Ayu, Iya, makasih sama-sama. dokter. Itu sepertinya ada yang mau Terima kasih bertanya. Ustaz. Terima kasih Ustadz, dokter Ibu Mita, selamat berbuka. Assalamualaikum. Dan kalau yang jelek-jelek, Assalamualaikum Jelek itu warahmatullahi kaum ya wabarakatuh. Ustadz ya. Dokter, terima Bukan kasih. Ada juga kaum yang bagus seperti Makasih Ustadz, Jadi makasih nggak Bu selalu. Dokter. Makasih Ustadz pencerahannya. Ya, sama-sama. Makasih Ustadz, Bu Dokter. Ya, Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. ya sama-sama Pak Hasan. Kezaliman yang dilakukan di Bani Abbasiyah itu Allah kirim Mongolia untuk menjatuhkan mereka saya. Dan itu banyak sekali yang meninggal itu Pak Saban. Sungai-sungai menjadi merah gitu. Betul. Bersama juga dengan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu sampai yang sudah dikubur juga digali Pak Saban. Dahsyat. Yang sudah dikubur digali, dikeluarkan, dibakar itu anunya, tulang belulangnya. Nah, seperti itu. Baik, Pak sekalian, saya pamit ya duluan. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Ustaz.